dari Kabupaten Pulau Bawang Barat. Saya pada kesempatan hari ini akan melaksanakan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik. Nah, pada hari ini saya akan ditemani rekan guru teman sejawat saya, yaitu Ibu Citra Maharani. Assalamualaikum Ibu Citra. Waalaikumsalam Bu Ida. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu Ida gimana? Ya, alhamdulillah baik ya Bu. Nah, pada kesempatan hari ini ya Ibu, saya akan melaksanakan observasi ya Ibu. Nah, dalam hal ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan berkaitan dengan kegiatan observasinya dalam pelaksanaan Ibu dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini jadi yang pertanyaan yang pertama ya Ibu ya, yang akan saya sampaikan nanti terkait dengan pembelajaran nanti, tujuan pembelajarannya yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak itu. Jadi di sini saya mengambil mata pelajaran IPA Bu, di mana tujuan saya adalah agar siswa mampu untuk mengenal jenis perkembangbiakan hewan, lalu dapat membedakan apa saja jenis perkembangbiakan hewan, lalu menentukan jenis-jenisnya juga. Oh ya, seperti itu ya Bu. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajarannya nanti model pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti apa Bu? Model pembelajaran? Saya menggunakan project based learning Bu. Jadi project based learning itu di mana proses pembelajaran yang menghasilkan sebuah produk seperti itu. Oh gitu ya Bu ya. Kemudian di area pengembangannya nanti Bu, kira-kira nanti Ibu mau mengembangkan seperti apa? Misalnya yang akan dikembangkan kepada siswa ini. Kalau area pengembangan yang ingin saya kembangkan, karena tadi ya Bu, kembali ke model pembelajaran yaitu project based learning, di mana anak-anak itu yang ingin saya kembangkan adalah kreativitasnya dan keterampilan serta kolaborasi. Oh begitu ya Bu ya. Kemudian untuk strateginya Ibu nanti memakai untuk strategi pembelajarannya. Ibu menggunakan seperti apa? Saya menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi serta project atau konten. Oh gitu ya. Kemudian untuk penilaiannya nanti Ibu menggunakan Penilaian masih sama Bu, seperti biasa, penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kemudian untuk sasarannya nanti kelas berapa Bu? Kelas 6 Bu. Oh ya, nanti di Hari Selasa jam pertama. Oh baiklah Bu, nanti itu saja sebenarnya pertanyaan saya Bu ya, itu nanti keterkaitannya antara kita kegiatan observasi nanti, supaya Ibu nanti untuk melaksanakan pembelajarannya Ibu nanti supaya lebih percaya diri lagi. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan observasi kedepannya nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Boleh disiapkan dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Siapa yang nggak masuk? Wanda. Tahu siapa tahu Wanda yang nggak masuk? Nggak tahu, nggak ngirim surat juga. Iya. Oke. Nanti kalau sudah pulang dilihat ya temannya kenapa, apakah sakit atau apa, ditanyain ya. Sekarang kita mau belajar terlebih dahulu. Cuma ibu mau minta dulu dong, tepuk semangat. Semangat.
Ayam dan kucing. Terus Pia ada apa di rumah? Ayam dan kucing juga. Adakah yang memelihara ular? Buaya? Nggak ada ya? Bebek ada nggak bebek? Ada juga. Wah, rumah Ardi banyak ternyata ya binatangnya. Nah, pernah lihat nggak sih kucingnya Ardi nih? Kucing Ardi apakah sudah punya anak? Sudah punya anak. Terus ayamnya udah punya anak? Belum. Oke, udah punya anak. Punya Pia udah punya anak. Oke, Pia pernah nggak memperhatikan ayamnya itu punya anaknya dengan cara apa sih? Bertelur. Nah, kalau kucing siapa yang tahu? Kucing dia melahirkan dengan cara apa dia mempunyai anaknya? Melahirkan. Oke, nah kalau burung dengan cara apa ya? Apipan ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Apa sih? Dua atau tiga? Sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Sama ada generatif, ada vegetatif juga. Nah, sekarang lihat gambar ini. Ini hewan apa ya? Kucing. Apakah ini hewan peliharaannya Ardi tadi? Iya. Satu jenis ini dia atau bukan? Ini? Oh, bukan. Tapi satu jenis kucing. Iya, kucing. Kucing dengan cara apa ya tadi? Melahirkan. Nah, sekarang lihat ini. Ini ada hewan apa ya? Sapi. Kerbau lah, kita anggap kita sepakati ini dengan kerbau ini dengan cara apa ya, Nak? Dia Nah, kalau binatang satu ini pernah lihat nggak ya? Apa ya ini? Si cerdik kan? Kancil ini dengan cara apa ya berkembang biaknya? Iya, dengan cara beranak. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan yang ada dua. Generatif dan vegetatif. Ada masih ingat nggak generatif itu apa? Secara kawin. Kalau vegetatif secara jadi tadi ada generatif dan vegetatif. Kalau generatif tadi apa, Nak? Kalau vegetatif tidak. Nah, jadi sama halnya seperti tumbuhan
Betul. Kalau Vivian? Nah, opo Vivian? Bertelur dan beranak. Nah, kalau yang ini apa contohnya, nah, Vivian? Burung bebek. Nah, kalau Vivian? Kambing, kucing, boleh, kelinci boleh. Nah, kalau bertelur beranak ada yang tahu nggak ya? Hiu, ada ikan pari, kadang, ada kadal dan ikan pari, ikan pari. Dia itu, ini mengapa disebut bertelur dan beranak? Karena binatang itu nak, dia bertelur. Dia sebenarnya bertelur hanya disimpan di dalam perut induknya. Dikeluarkannya, dia sudah dalam bentuk anak. Itu makanya disebut bertelur dan beranak. Ibu punya nih lagu. Coba dengarkan ibu dulu ya. 3 cara hewan berkembang biak. Ovipar bertelur, vivipar beranak. Ovovivipar bertelur dan beranak. Ayam, burung, bebek contoh ovipar. Sapi, kambing, kucing contoh vivipar. Ikan hiu dan ular, ikan hiu dan pari. Oke, kita tambahin ya. Ikan hiu dan ular, ikan pari dan kadal, itulah contoh ovovivipar. Bisa? Bisa ya? Kita sama-sama sambil baca di depan boleh. Oke, kita mulai ya. Di atas ada apa? Lampu, kamera, lilin, 3 cara hewan berkembang biak. Ovipar bertelur, vivipar beranak. Ovovivipar bertelur beranak. Ayam, burung, bebek contoh ovipar. Sapi, kambing, kucing contoh vivipar. Ikan hiu dan ular, ikan pari dan kadal, itulah contoh ovipar. Nah, sekarang tahu ya, ada 3 jenis perkembangbiakan hewan secara generik. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya. Cukup? Bungkus? Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Kayaknya kelompoknya gini aja ya? Ya. Kelompoknya gini aja. Di sini ada beberapa gambar hewan yang akan Ibu bagikan ke kelompoknya masing-masing. Tugasnya adalah menempelkan sesuai dengan jenis perkembangbiakannya. Sudah siap? Sudah tahu kira-kira sudah diterawang belum? Itu bakal ditempel di mana? Sudah? Oke. Yang sudah, kelompok siapa yang mau coba duluan? Oke, kelompok ini boleh. Oke. Ada kucing dan sapi. Sekali lagi, mana kelompok lain yang sudah selesai? Oke. Boleh bergantian nanti sama temannya boleh. Iya. Iya, lanjut kelompok terakhir. Tutup, Bu.
coba kamera. Nah, silakan duduk. Nah, karena sudah nempel semua ya? Sudah ada. Sekarang kita bahas dulu. Apakah benar omnivor ini adalah hewan elang dan ayam? Ya. Benar ya. Nah, vivipar. Tadi apa vivipar? Kucing. Melahirkan. Apakah benar kucing, sapi, dan kura-kura? Adakah yang keliru di sini? Yang mana? Kura-kuranya pindah kemana ya? Iya, pindah ke ovipar. Nah, sekarang apa ovipar? Apa itu ovipar tadi? Bertelur dan beranak. Di sini ada ikan paus, buaya, ular, dan ikan. Sudahkah benar ini? Benar. Benar atau salah? Benar. Adakah yang keliru? Ada yang mana? Ikan. Ikan. Ikannya harusnya di mana ya? Di ovipar. Ovipar. Oke. Untuk kita semua kita kasih tepuk gujang. Oke, Ibu akan ulas lagi. Jadi, ovipar itu adalah hewan yang bertelur. Contohnya ada ayam, burung, bebek, terus ada juga kura-kura, ada juga ikan, ada juga ular juga ada ya anak yang bertelur, ada juga yang melahirkan tergantung jenis ularnya. Terus ada vivipar. Vivipar itu hewan yang melahirkan. Nah, melahirkan itu seperti kucing, sapi. Dia rata-rata hewan yang melahirkan itu dia mempunyai ciri-ciri, yaitu dia punya yang namanya kakinya empat, punya kelenjar susu juga. Apakah kucing itu menyusui anaknya? Iya. Apakah sapi menyusui anaknya? Iya. Nah, selanjutnya ada ovipar, yaitu bertelur dan beranak. Itu ada tadi udah Ibu jelaskan kalau ovipar itu dia sebenarnya bertelur. Hanya saja disimpan terlebih dahulu di induk dalam induknya, lalu keluar dalam bentuk anak. Contohnya ada ikan hiu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup. Nah, jadi itu saja materi kita hari ini. Tapi tugasnya adalah, tahu nggak tugasnya apa? Tidak. Kalian sudah berubah kelompok. Ibu tidak akan merubah lagi kelompoknya. Ibu akan meminta kalian untuk membuat perkembangbiakan hewan ini, ditulis kembali di karton, terus digambar hewan-hewannya, dikasih pengertian. Tapi kamu harus membuat video menjelaskan tentang perkembangbiakan. Seandainya di kelompok ini tentang ovipar yang diambil, berarti membuat videonya atau membuat tugasnya tentang perkembangbiakan secara ovipar. Begitupun yang sini dan ini gitu. Paham sampai sini? Paham. Kita acak dulu yang ovipar yang mana ya? Oke, perwakilan kelompoknya ada nggak yang mau maju ke depan? Satu orang boleh. Perwakilan masing-masing kelompok. Ayo kelompok ini mana? Nah, ya kita pilih dulu mau yang mana. Oke, dibuka.
Oke, ini tentang opika, ini pipa. Berarti kelompoknya Rafa itu tentang pipa, kelompoknya Rafi tentang opika, dan kelompoknya Aina tentang opik. Boleh kembali lagi ibu. Nah, ada yang mau tanya nggak nih? Sampai sini tugasnya apa, ha? Tidak. Oke, dikumpulkannya dikasih waktu jadwal sampai minggu depan. Sampai di hari apa? Hari Selasa depan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Karena waktu juga sudah habis, jadi boleh disiapkan. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pada hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi yang sudah kami laksanakan kemarin, yaitu observasinya bersama Ibu Citra Maharani. Baiklah, sekarang kita lanjutkan untuk proses pasca observasinya. Assalamualaikum Bu Citra. Waalaikumsalam Bu Ida. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Bu Ida gimana? Ya, alhamdulillah juga baik. Nah, baiklah Bu Citra, kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi ya di hari Selasa kemarin. Jadi dalam hal ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Jadi pertanyaan yang pertama ya Ibu, bagaimana perasaan Ibu sesudah melaksanakan pembelajaran kemarin di kelas? Perasaan Ibu bagaimana? Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran kemarin ya Bu, saya merasa sangat senang ya, karena saya kan coba untuk menerapkan metode atau strategi baru gitu ya. Alhamdulillahnya anak-anaknya juga itu antusias dan alhamdulillah juga berjalan dengan lancar. Ya, berarti berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terus bisa ini kan nggak Bu, terkait pas pembelajarannya yang Ibu laksanakan di kelas itu, bisa diceritakan kembali nggak Bu? Jadi saya kan biasanya menggunakan metode atau model pembelajaran itu berbasis problem gitu ya Pak. Iya. Tapi saya mencoba untuk kelas atas sekarang ini saya menggunakan metode project. Jadi anak-anak itu saya bukan hanya ajarkan bagaimana tentang materinya, tapi saya juga ingin menciptakan anak-anak yang bisa berkolaborasi mandiri aktif ya. Dan juga saya aktif bersama teman-temannya. Itulah mengapa saya memilih untuk menerapkan project based learning. Oh gitu ya Bu ya. Kemudian untuk proses pembelajarannya yang memakai model pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi, berarti Ibu melakukan basis tadi project ya. Ya, kemudian ada nggak sih catatan Ibu yang sudah Ibu lakukan, misalnya ada nggak kendala-kendalanya dalam proses pembelajaran tersebut? Kalau catatan pasti ada ya Bu, terutama itu anak-anaknya ini aktif, tapi kalau maju ke depan itu masih kurang gitu. Iya, kurang sih ya Bu ya. Gitu. Tapi kalau disuruh jawab rame-rame, nggak bisa semua gitu ya. Berarti anaknya itu malu lah ya. Malu dan mungkin kurang berani. Jadi oh ya. Terkait dengan hambatan tersebut, apa yang Ibu bisa misalkan mengatasi masalah tersebut? Solusi saya ya saya lebih ke motivasi gitu, memotivasi anaknya gimana sih caranya agar mereka itu berani gitu maju ke depan. Saya mungkin untuk kedepannya itu saya akan menerapkan
memberikan mereka apresiasi. Sebenarnya apresiasi itu selalu ada, setiap ada yang menjawab saya kasih tepuk-tepuk begitu. Nah, tapi ini yang bentuk nyata gitu. Kalau tepuk-tepuk kan udah lewat gitu ya. Nah, saya akan coba buat yang namanya papan bintang, di mana setiap anak yang mereka aktif dalam pembelajaran saya, mereka akan saya berikan satu bintang yang di akhir semester nanti itu ya akan saya berikan sedikit gift lah gitu, hadiah gitu buat mereka. Berarti gitu ya Bu? Iya, saya berikan motivasi. Tadi kira-kira berarti Ibu melaksanakan aksinya ke pembelajaran selanjutnya? Iya, pembelajaran selanjutnya dan secepatnya. Oh iya, sangat luar biasa sekali ya Bu Citra. Hasil pembelajarannya Ibu sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat baik. Mudah-mudahan kedepannya Ibu Citra bisa lebih maju lagi dan hasil pembelajarannya untuk anak-anak melanjutkan pendidikan, khususnya di pendidikan di Gelombang Barat ini. Terima kasih Bu Citra untuk observasinya yang kemarin, kemudian pada hari ini juga saya telah menemani saya untuk pasca observasi ini. Terima kasih Bu.